Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mempresentasikan untuk mata kuliah data mining mengenai analisa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam menanggulangi pandemi serta implementasi dan dampaknya melalui pemrograman. Oke, baik. Untuk eh, kontennya sendiri itu terdiri dari 4. Ada pendahuluan, landasan teori, penelitian, dan juga untuk demo. Untuk latar belakangnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disingkat PPKM merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan data, analisis berbasis pemrograman dapat digunakan untuk memahami opini masyarakat terkait kebijakan ini. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dapat terdiri dari beberapa poin diantaranya. 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan PPKM berdasarkan data dari media sosial. Kedua, bagaimana tren perbincangan terkait PPKM berkembang sepanjang waktu. Ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap kebijakan ini. Sedangkan untuk batasan masalahnya, itu ada beberapa poin juga. Di antaranya pertama, data yang digunakan itu berasal dari media sosial Twitter saja. Hasil analisis bersifat deskriptif dan tidak mencerminkan kondisi real secara keseluruhan. Tujuannya ialah 1. Menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan PPKM dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Mengidentifikasi tren perbincangan terkait PPKM berdasarkan data di media sosial. Menyediakan visualisasi data untuk memahami pola opini publik terhadap kebijakan ini. Sedangkan untuk manfaatnya, penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah dan peneliti terkait efektivitas kebijakan PPKM berdasarkan opini masyarakat, mengembangkan pendekatan berbasis data dalam mengevaluasi kebijakan publik, serta menunjukkan bagaimana program itu dapat digunakan dalam analisis sosial dan kebijakan. Lalu masuk ke landasan teori. Twitter merupakan platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam bentuk pesan singkat yang disebut tweet. Platform ini sering digunakan untuk berbagi opini, berita, dan diskusi mengenai berbagai topik termasuk kebijakan pemerintah. Kaggle sendiri adalah platform berbasis komunitas yang menyediakan dataset tentang pemrograman, sumber daya untuk analisis data, dan pembelajaran machine learning. Dataset yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Kaggle juga, yakni Twitter dataset PPKM. PPKM sendiri adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap pandemi COVID-19.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dan menekan mobilitas masyarakat guna menekan laju penyebaran virus. Untuk Python sendiri, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan dalam analisis data dan pembelajaran mesin atau machine learning. Dengan berbagai pusaka seperti Pandas, Seaborn, dan TextBlock, Python menjadi pilihan utama dalam pengolahan data dan analisis sentimen. Sedangkan Google Colab sendiri, Google Colab merupakan platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode Python tanpa perlu menginstal di perangkat lunak mereka. Dengan dukungan GPU dan akses ke berbagai pustaka Python, Google Colab menjadi alat yang efektif untuk analisa data. Selanjutnya untuk tahapan penelitian, di sini ada beberapa tahapan pertama dari pengumpulan, pra-pemrosesan, pelatihan, evaluasi, serta implementasi. Untuk pengumpulan data dikumpulkan dari platform Kaggle yang menyediakan dataset Twitter terkait PPKM, mencakup tweet, tanggal, dan metadata terkait dalam satu file dataset. Sedangkan untuk pra-pemrosesan data itu pengolahan data dilakukan dengan menghapus data duplikat dan nilai yang hilang, membersihkan teks dengan menghilangkan tanda baca dan lain sebagainya. Untuk pelatihan itu menyusun model klasifikasi sentimen berdasarkan 3 kategori, yakni positif, negatif, dan netral. Model ini dirancang untuk mengklasifikasikan teks ke dalam salah satu dari ketiga kategori tersebut. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi dengan menilai hasil analisis sentimen dilakukan dengan membandingkan hasil dengan data uji. Setelah itu dilakukan verifikasi akurasi model untuk memastikan kendala. Terakhir implementasi. Setelah proses pengumpulan data hingga evaluasi selesai, selanjutnya akan dilakukan implementasi. Implementasi dilakukan di website Google Colab untuk proses machine learning-nya. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa di gambar berikut itu diperoleh nilai akurasi sekitar 82%. Dan itu telah dibulatkan. Akurasi yang diperoleh 81,9%. Ini menunjukkan tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Oke, untuk pembahasannya sendiri ini sudah dilakukan uji coba, dan dari dua teks yang diprediksi itu satu teks memiliki sentimen yang kemungkinan besar cukup keliru, tapi satu teks lainnya memiliki sentimen yang sesuai dengan prediksi yang ada. Dalam gambar di sini bisa dilihat bahwa PPKM bikin susah ekonomi rakyat, tapi sentimen yang dihasilkan itu positif, yang mana seharusnya kalau kita menilai dari tweet tersebut bisa dikategorikan ke negatif. Sedangkan untuk teks kedua, alhamdulillah kasus COVID menurun berkat PPKM, itu bisa dikategorikan netral juga. Jadi tidak positif dan juga negatif. Ini masih lebih masuk akal daripada prediksi sentimen yang pertama. Nah, untuk demo secara lengkap akan saya mulai sekarang. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kode dan running kodenya. Di sini kita ada beberapa baris kode dan ada beberapa function. Pertama untuk pengumpulan cleaning data, lalu ada cleaning text, dan juga ada training untuk
sentimen modalnya, dan juga ada evaluasi serta untuk memprediksi. Dan kalau kita lihat di sini database-nya itu udah saya masukin untuk datasetnya, lalu saya running. Nah di sini tuh bisa dilihat ya bahwa ada report dari evaluasi di sini, akurasi senilai 0,81 yang artinya itu sekitar 81,5%. Dan untuk classification report di sini bisa lihat ada precision, recall, advanced score, dan juga support. Nah di sini precision ini 57% dari semua prediksi negatif, 57%-nya benar. Lalu ada recall itu sekitar 30%, dari semua tweet negatif 30% yang dikenali. Lalu ada F1 score itu sekitar 39%, itu kombinasi dari precision dan juga recall. Nah kalau kita lihat di sini ya, itu ada sentimen 1 itu bisa dikatakan netral dengan precisionnya itu 90%. Model sangat baik dalam mendeteksi sentimen netral. Lalu untuk sentimen kedua atau positif sentimen itu 61% dengan recall-nya itu 75%, F1 score-nya 67%. Yang berarti modal cukup baik dalam mendeteksi sentimen positif. Dan akurasi keseluruhan sekitar 81,9% atau bisa dibilang 82%. Kalau kita lihat di sini untuk tes prediksinya, itu ada tweet atau text itu ada PPKM bikin susah ekonomi rakyat, itu sentimennya positif. Lalu untuk yang netral itu ada seperti alhamdulillah kasus COVID menurun berkat PPKM, itu netral. Dan juga untuk soal kebijakan PPKM perlu evaluasi itu juga netral. Jadi modal memprediksi PPKM bikin susah ekonomi rakyat itu sebagai positif, padahal mungkin lebih cocok atau cenderung ke negatif. Ini menunjukkan bahwa modal masih memiliki kesalahan dalam memahami konteks positif dan juga konteks negatif. Tapi kalau kita melihat dari dua percobaan untuk alhamdulillah kasus COVID menurun berkat PPN dan juga kebijakan PPKM perlu evaluasi lebih lanjut, itu cukup masuk akal kalau masuk ke kategori sentimen netral. Jadi kesimpulannya akurasinya itu cukup baik sebenarnya di 81,9. Lalu model bagus untuk sentimen netral, tapi masih kurang atau butuh improvement untuk sentimen negatif ataupun positif. Kesalahan deteksi bisa terjadi terutama pada tweet dengan ironi atau sarkas, sehingga sistem akan kesulitan untuk memahami konteks sebenarnya dari tweet tersebut. Lalu untuk perbaikannya mungkin bisa menggunakan model AB kompleks daripada model yang digunakan sekarang. Kurang lebih itu untuk testing dari program. Oke, kesimpulan dan saran berdasarkan data yang diberikan, model klasifikasi menunjukkan akurasi sebesar 57,6%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 156 sampel uji,
itu 57,6%-nya prediksinya benar. Dan saran untuk meningkatkan performa modal itu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah sampel pelatihan, sehingga modal dapat belajar lebih banyak dari variasi data yang lebih beragam dan diharapkan dapat meningkatkan akurasi. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini untuk mata kuliah data mining.